Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah athar dusta yang sering dinukil oleh Pak Abdul Somad berkaitan dengan penafian dia tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya atau berada di atas langit. Baik, tanpa panjang lebar kita simak dulu apa yang dikatakan oleh Pak Abdul Somad berkaitan dengan azhar dusta yang dialamatkan kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Silakan disimak dulu. Imam Ali bin Abi Thalib. Inna Allah Ta'ala khalaqal arsha izharan liqudratihi. Allah menciptakan arsy itu untuk menunjukkan kekuasaannya. La makanan, bukan sebagai tempat zatnya. Imam Ali. Baik. Sekarang pertanyaannya jamaah rahmatullah, apakah azhar seperti ini bisa dijadikan landasan untuk berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu jamaah rahmatullah, dalam berakidah kepada Allah Jalla Jalaluhu, mensifatkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh serampangan, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh di atas akal dan hawa nafsu ataupun perkataan-perkataan yang tidak jelas sanadnya. Namun ketika kita berbicara tentang akidah kepada Allah Jalla Jalaluhu, ini permasalahan yang sangat urgen, yang sangat fundamental dan sangat mendasar, adalah harus dibangun di atas Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ala fahmi salafil ummah. Kalau kita saja, ya, jangankan Allah Jalla Jalaluhu, kita saja, pribadi kita disifatkan yang tidak dibuat pensifatan yang tidak seperti apa yang kita lakukan. Misalnya kita dikatakan pembohong, pendusta, macam-macam dan sebagainya, maka tentunya kita akan marah kepada orang yang mensifati kita tidak sesuai dengan waqi'nya, tidak sesuai dengan realitanya. Apalagi Allah Jalla Jalaluhu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari apa yang mereka sifatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang seolah-olah mereka di atas kebenaran, padahal mereka ini adalah orang-orang yang menafikan sifat dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Jalla Jalaluhu. Baik, jemaah rahmatullah, perlu saya sampaikan di sini, sebelumnya ana sampaikan bahwa Imam Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan dalam sahihnya di sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kana Allah wa lam yakum syai'an ghairu wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fil dzikri kulli syai' wa khalaqas samawati wal ard. Yang artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesuatu selain Dia, sedangkan arsy-Nya di atas air. Lalu Dia menulis di dalam az-zikr atau dalam kitab segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis ini hadis riwayat Bukhari, dalam hadisnya 3191. Baik. Hadis ini bersumber dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis ini jamaah rahmatullah, kalau antum simak baik-baik, tidak ada redaksi walam yattakhid makanan li dzatihi. Allah tidak menjadikan arsy-Nya sebagai tempat bagi zatnya. Maka penambahan kalimat seperti ini, kata para ulama, sebagaimana riwayat yang dibawa oleh Ustaz Abdul Somad dalam videonya tersebut, yang katanya dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, juga tidak ada redaksi yang disandarkan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi penambahan kata walam yattakhidh makanan li dzatihi adalah merupakan redaksi yang dibuat-buat oleh sebagian manusia yang ingin berusaha keras untuk menyangkal Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kemudian kana Allah wala makan wa huwa al-an ala ma alaykan. Allah ada tanpa permulaan dan tempat, dan Dia Allah Subhanahu wa taala sekarang tetap sebagaimana pada sifatnya yang dulu, yakni tidak bertempat. Maka semua tambahan yang disandarkan atas nama Ali radhiyallahu taala anhu di atas adalah kedustaan yang digunakan kaum Jahmiyah dan Asy'ariyah. Ini luar biasa jamaah rahmatullah. Masihkah orang menggunakan azhar-azhar yang dusta, azhar-azhar yang dibuat oleh manusia untuk melegalkan akidah yang menyimpang seperti ini? Dan mereka kemudian mengatasnamakan perkataan ini Ali radhiyallahu taala anhu. Anggaplah Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan demikian. Maka siapakah para sahabat ridwanullah jami'an yang berikutnya di antara sahabat yang lain yang banyak yang sama perkataannya dengan Ali radhiyallahu taala anhu? Kan juga tidak ada.
Tidak dikatakan Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat mubasyirin minal jannah yang dijamin oleh Nabi SAW masuk syurga. Tidak ada di antara mereka yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat seperti ini. Dan Ali radhiyallahu taala anhu juga tidak pernah dinukilkan secara sahih sanadnya perkataan beliau yang sebagaimana dikatakan oleh Abdul Somad. Lantas pertanyaannya, dari mana sumber athar yang dibawakan Uwas itu? Ya, ini zaman dalam Allah. Ya, katanya orang pintar, katanya orang cerdas, tapi menggunakan athar yang tidak sahih dari Nabi SAW ataupun dari para sahabat. Athar di atas sebenarnya adalah tambahan sisipan palsu dari hadis-hadis sahih di atas yang di atas namakan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Coba lihat bagaimana orang-orang Jahmiyah dan Asy'ariyah ini menyisipkan sebuah azhar dusta, azhar palsu dari sebuah hadis yang sahih untuk memanipulasi tentang zatnya Allah Jalla Jalaluhu atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nasallahu salamatan wa afiyah. Maka saya ulangi lagi, dalam pensifatan, dalam mengimani akidah tentang Allah Jalla Jalaluhu ini harus sensitif, harus selektif dari mana kita mengambil akidah. Jangan sampai kita berakidah beragama yang menyimpang, yang tidak jelas. Yang orang-orang Yahudi dan Nasara saja mereka mengimani Allah di atas arsy, di atas langit. Bagaimana dengan orang yang nyata-nyata Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berbicara tentang Allah Jalla Jalaluhu, berbicara tentang kemuliaan keagungan Allah Jalla Jalaluhu? Masihkah kita kemudian menyimpang dan menyesatkan dari jalan yang benar ini? Baik. Berikut jamaah dalam Allah penjelasannya. Redaksi Athar Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Inna Allah khalaqal 'arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidh makanan li dhatihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, untuk menampakkan kekuasaannya dan bukan untuk menjadikannya arsy tersebut sebagai tempat bagi zatnya. Juga di redaksi, "Kana Allah wa la makan wa huwa al-an 'ala ma kana 'alaihi kan." Wa huwa al-an 'ala ma 'alaihi kan. Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sekarang tetap sebagaimana pada sifatnya yang dulu, yakni tidak memiliki tempat. Periwayat athar di atas, Abu Mansur Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq halaman 331. Derajat athar di atas, semua ahli ilmi memastikan athar di atas adalah athar palsu. Athar palsu yang di atas namakan, yang dialamatkan kepada sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi athar ini zaman rahmatullah, 3 tuduhan dusta terhadap Allah, terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, terhadap Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Athar tuduhan yang pertama adalah menuduh Allah Jalla Jalaluhu dengan pensifatan yang tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan. Dan ini keliru, dan ini sungguh sangat pernyataan yang menyesatkan. Kemudian dusta terhadap Nabi SAW. Dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan demikian. Kemudian dusta kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari pensifatan yang menyesatkan. Tapi jemaah dalam Allah, tidak terdapat dalam Sahih Bukhari, tidak Sahih Muslim, tidak pula pada Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Imam Malik dan Sunan Darimi. Allahu Akbar. Hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran jemaah dalam Allah untuk mengimani, membangun akidah yang benar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi hadis dia atas sama sekali tanpa sanad dan tanpa sumber sama sekali. Wah, ini bahaya sebenarnya Pak Abdul Somad ini. Menggiring pemahaman manusia dengan pemahaman yang menyesatkan. Menggiring manusia dengan pemahaman yang tidak ada sumber pendalilannya, yang tidak ada sanadnya, yang tidak sahih periwayatannya. Bagaimana mungkin kita mendengarkan dan mengikuti perkataan pendusta? Ingat zaman Allah, siapa yang menukilkan kedustaan yang tidak ada sumber pendalilannya dari Quran dan Sunnah SAW yang sahih, maka dia pendusta. Tidak boleh diambil ilmunya. Baik. Hanya diriwayatkan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahullah, dan ia ini adalah Asy'ariyah tulen, namun sama sekali bukan pakar hadis. Ya Ustaz, ittaqillah, bertakwalah ente kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan menyesatkan umat dengan periwayatan yang tidak jelas sumber pendalilannya, yang dhaif, yang para ulama menghukumi hadis tersebut bukan perkataannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Ia pun makanya meriwayatkan athar yang disandarkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu di atas tanpa sanad. Jadi
Abu Mansur Al-Baghdadi ini meriwayatkan azar dari Ali radhiyallahu taala anhu itu tanpa sanad. Jadi kita tantang Abdul Somad, ente kalau betul-betul azar ini sahih dari Ali, silahkan datangkan sanadnya. Jangan hanya langsung disebutkan Abu Mansur Al-Baghdadi. Baik. Bagaimana mungkin kita bisa menerima riwayat sampah tanpa sanad semacam ini? Mana sisi ilmiahnya? Allahu Akbar, zaman rahmatullah. Makanya para ulama ahli hadis telah mengingatkan dari dulu bahwa tambahan riwayat yang diatasnamakan dari Ali, yang diatasnamakan dari Ali radhiyallahu taala anhu adalah batil, bahkan palsu. Silakan di-share video ini zaman rahmatullah agar manusia tidak mengikuti perkataan Abdul Somad yang menyesatkan, yang sangat berbahaya ini. Mensifatkan Allah tidak sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, saya sudah ulangi tadi, saya sudah tegaskan, kita saja disifatkan yang tidak-tidak. Kita marah, kita murka, kita benci, kita tidak ridho. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan yang tidak-tidak? Apakah ente lebih berilmu tentang Allah Jalla Jalaluhu? Apakah ente lebih mengetahui keadaan Allah Jalla Jalaluhu? Ya, adapun ya, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas langit. Ya, jangan samakan dengan pemikiran kita. Ya, misalnya manusia di atas sebuah tempat, kita kemudian menyamakan Allah Subhanahu wa taala di atas tempat sama seperti, tidak, zaman rahmatullah. Ingat ketika Imam Malik ditanya bagaimana bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, apa kata Imam Malik? Bahwasanya istiwa itu maklum. Secara bahasa, kalau ente tanya istiwa itu bagaimana, itu maklum itu. Adapun kaifiahnya, bagaimana Allah beristiwa dan bagaimana bagaimana Allah Jalla Jalla beristiwa, itu majhul, tidak diketahui. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya, yang dengan segala kemuliaan dan keagungannya. Jangan disamakan dengan makhluk. Nah, inilah sebagian betapa bodohnya manusia ingin melegalkan penafian tentang Allah Subhanahu wa taala di atas langit dan di atas arsy. Baik. Kemudian jemaah Allah, kutipan perkataan para ulama ahli hadis yang memastikan tambahan riwayat yang disandarkan dari Ali radhiyallahu taala anhu di atas adalah batil, sama sekali tidak terdapat dalam kitab hadis dan bahkan palsu. Taib Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini Ibnu Taimiyah selalu kita nukilkan dan selalu mengatakan, mereka mengatakan ulamanya Wahabi itu cuma satu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, begitulah Wahabi kata mereka. Taib. Beliau berkata, wa hadhihi ziyada wa hiya qawluhu wa huwa al-an ala ma alayhi kan kadzdzaba muftari ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tambahan ini yakni ucapan wa huwa al-an ala ma alayhi kan, dan dia Allah Subhanahu wa taala sekarang tetap sebagaimana pada sifatnya yang dulu, yakni tidak memiliki tempat, adalah kedustaan yang diada-adakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzdzaba muftari ala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sengaja mendustakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hati. Ya, man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatawa maqadahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka suruh siapkan diri mereka menempati tempat dalam neraka Allah Jalla Jalaluhu. Sangat berbahaya zaman teman-teman. Ya, akidah yang menyimpang seperti ini, akidah yang dibuat-buat, sanad yang dibuat-buat, ini tidak ada. Kita mengimani Allah Jalla Jalaluhu sebagaimana kemuliaan dan keagungan yang Allah sebutkan dalam Quran dan Sunnah, tanpa berusaha mencari tahunya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala bertahta bersemayam di atas arsy. Kewajiban kita hanya mengimani. Adapun Allah Subhanahu wa taala bertempat dan tidak, ente yang ngomong, kita tidak pernah ngomong, kita hanya mengimani, titik. Tidak ada penjelasan di antara kami begini Allah begitu, Allah butuh tempat. A'udzubillahi nasallahu salamatan wa afiyah. Kita hanya diperintah untuk sami'na wa ata'na dalam perkara akidah. Ya, tidak boleh orang terlalu banyak berbicara tentang akidah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah begini, Allah begitu, tanpa ada dalil dan Quran dan Sunnah sallallahu, hanya menukilkan azal yang dusta dan azal yang palsu. Allah musta'an. Baik, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melanjutkan, ittafaqa ahlul ilmi ala annahu mawdu' mukhtaliq. Telah sebagai seluruh ahli ilmu bahwa hadis di atas adalah maudhu, palsu yang dibuat-buat. Walaysa huwa fi syai'in min dawawinil hadits la kibaruhum wa la sigharuhum. Dan hadis tersebut sama sekali tidak terdapat dalam himpunan kitab-kitab hadis, tidak dalam kitab yang besar dan tidak pula kitab yang kecil. Wala rawahu ahad min ahli ilmi bi isnadin sahih wala dha'ifin wala majhulin. Dan tidak ada seorang pun di kalangan ahli ilmu yang meriwayatkan baik dengan sanad yang sahih, yang lemah, dan tidak pula yang majhul. Allah berjaman rahmatullah.
benar-benar apa yang disampaikan Ibnu Somad adalah kedustaan dan kebohongan yang sangat besar. Azar yang sering didengung-dengungkan oleh mereka. Dan mereka bangga dengan dalil-dalil yang seperti ini. Allah musta'an. Mana kecerdasan, kepintaran orang beragama kepada Allah Jalla Jalaluhu ketika Allah alam apakah dia tahu atau tidak, atau sengaja atau tidak. Yang jelasnya ini Allah Akbar zaman dalam Allah. Perkataan yang sangat luar biasa yang memiliki konsekuensi yang sangat besar. Ittaqillah ya Ustaz. Bertakwalah ente kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa innama takallam bi hadzal kalimah ba'd mutaakhiri mutakallim al-jahmiyah wa talaqaha minhum haula alladziina wasalu ila akhiri at-tajahhum wa huwa ta'dil wal ilhad. Dan sesungguhnya yang mengusung kalimat tersebut adalah kalangan mutaakhirin dari ahlul kalam Jahmiyah, yang ia menukilkannya dari mereka yang seides hingga akhir ujung kesimpulannya ta'til, membuang keyakinan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, dan ilhad, pengingkaran keyakinan Allah bersemayam di atas arsy. Menjawab fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini banyak sekali ukilannya zaman dalam Allah kalau antum kita nukilkan. Begitu pula dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma qawluhu awwal an ala ma kana alaihi fa ziyadatu fil hadits laysa minhu bal zadahu ba'd al mutahalliqina wa hiya batila qat'an. Dan ada pengucapan, dan dia Allah sekarang tetap sebagaimana pada sifatnya yang dulu, yakni tidak memiliki tempat. Maka ini tambahan kalimat tersebut sama sekali bukan berasal dari ahli hadis, yaitu hadis sahih Bukhari dan seterusnya. Bahkan yang menambah riwayat yang dikatakan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu tersebut sebagian para pemalsu hadis, dan hal itu secara pasti batil zaman dalam Allah. Batil, tidak bisa dipergunakan. Al-Hafidz rahimahullah, beliau bahkan secara tegas mendukung apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang menyatakan tambahan hadis tersebut tak memiliki sumber, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah telah ana kutip di atas dengan berkata, wa hiya ziyadah laisa fi syai'in min kutubil hadis nabahu ala dzalika al-allamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Dan tambahan tersebut sama sekali tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis, dan yang memberi peringatan akan hal itu adalah al-allamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga zaman Allah ya, dengan dengan semua pernyataan-pernyataan atau perkataan-perkataan yang menafikan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas arsy-Nya, tidak di atas langit, maka ini adalah perkataan yang dusta, perkataan yang palsu, yang tidak boleh orang mengimaninya. Luar biasa zaman Allah ketika orang mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, mereka mengingkari Allah di atas langit, mereka kemudian berkeyakinan Allah ada tanpa bertempat. Dari mana keyakinan seperti ini? Keyakinan ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak pernah diajarkan para sahabat ridwan jami'an minal musyrikin minal jannah. Dan lihat para sahabat ketika mereka mengangkat tangannya berdoa, bahkan mereka saling menengok ke langit. Bahkan banyak sekali hadis maupun ayat-ayat Quran yang menunjukkan Allah bersemayam di atas arsy dengan segala kemuliaan dan kekuasaan dan keagungan Allah Jalla Jalaluhu. Maka yang mana kita ikuti? Dalil Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sudah jelas, dari perkataan dan sanad yang tidak jelas, yang cenderung kepada bukan cenderung lagi, betul-betul perkataan ini adalah riwayat ini adalah riwayat dusta dan palsu. Maka antum yang pilih, silakan pilih, dan segala sesuatunya ada konsekuensinya. Jangan sampai antum meninggal dalam keadaan tidak beriman dan berakidah yang lurus sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Hadza wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum.